warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Baik, Bu. Ya, baik. Sebelum kita mulai pembelajaran, agar ilmu yang kita peroleh itu mendapat barokah dari Allah, mari kita berdoa terlebih dahulu. Dalam kesempatan ini, Kita berdoa sebelum mengawali pembelajaran kita hari ini. Berdoa mulai. Selesai. Oke, baik. Terima kasih. Ikan ya, Kak Epa, Ada, Bu. Francisca, Nomi, Hadir, Bu. ya, Martina, Hadir, Bu. Fadia. Hadir, Bu. Ya, oke. Adiktif dan zat adiktif gitu ya. Siapa yang masih ingat zat adiktif itu apa? Zat-zat yang sengaja ditambahkan pada makanan, Bu, untuk memperbaiki tampilan makanan, meningkatkan rasanya. Jenis rempah-rempah begitu Kak Ibu? Ya, bisa nih. Gatal warna. Gula, Bu. Ibu, apa? Kalau gula, Bu, pemanis, Gula ya, pemanis. Kemudian ada apa lagi? pengawet, Bu. Ya, pengawet. Terus Penyedap. penyedap. Bagus. Ini ayam ya. Woi, Ikan karena asin ya. Bakso. Tahu. Ikan asin. ikan asin enak sekali itu ikannya Ibu. Ya. Saya suka ikan asin, Bu. Oh ya, Sama. betul. Ya, coba kita lanjutkan lagi ya. Coba kalau ini, kan ini bakso ya. Kalau kamu beli bakso, kamu pilih yang kenyal atau yang lembut kira-kira? Yang lembut. Kalau saya yang kenyal Bu. Tuh yang kenyal ya. Kemudian Kenyal dan lembut, Bu. kenyal dan lembut. Gimana itu ya, Eva ya? Oke, sekarang kita antara. lanjutkan nih ya. Ini ada gambar apa ini? Mie ya, mie basah ya. Kira-kira kalau kamu beli mie itu yang kenyal, tahan lama, atau yang ya lembut lah, nggak terlalu kenyal ya, terus cepat basi. Kira-kira pilih yang mana? Lembut dan cepat basi. Itu gambar apa? Tahu, Bu. Ya, Tahu. tahu. Tahu itu suka kalau beli itu yang pilih yang padat atau yang mudah hancur? Padat, Bu. Ya, Yang benar. padat, Bu. Nah, Yang padat Bu. gitu ya. Tapi itu pilihan ya, boleh macam-macam milihnya. Ini kayak gambar ikan asin ya, kan sering lihat ya di pasar. Nah, kalau beli ya ke pedagang itu, pilih yang ada lalatnya, diinggapin lalat atau yang enggak. Ngapin lalat, Bu. Kalau suruh milih yang pilih yang Enggak, Bu. enggak, Nah, Bu. oh iya, ya. Yang diinggapin. Lihat yang bagus Bu. Yang Oh, iya. kelihatan bersih, rapi begitu. Kelihatannya Nah, bagus. tadi ada yang nyebut tuh. Karena ada yang nyebut tadi yang diinggapin lalat kayaknya Nomi ya yang nyebut ya. Iya, Nah, Bu. kira-kira alasannya apa Nomi? Yang lainnya lo pilih nggak dihinggapi, tapi Nomi pilihnya yang dihinggapi. Kira-kira apa alasannya Nomi? Berarti kan kalau yang dihinggapi lalat itu aromanya masih kuat ya, Bu. Kalau yang udah yang nggak dihinggapin lalat udah sudah tersamarkan sehingga lalat tidak suka ke situ, Bu. Oh gitu. Kira-kira ya disamarkannya dengan apa ya kira-kira biasanya kalau ikan asin? Saya dengar-dengar pakai pengawet, Bu. Oh gitu, iya. Oke, itulah yang mau kita bahas hari ini ya. Dari gambar-gambar itu tadi, apa sih sebenarnya tujuan kita hari ini belajar itu untuk apa? Jadi melalui kegiatan penyelidikan dan definisi ya, siswa itu dapat membedakan ciri fisik makanan yang mengandung pengawet berbahaya dan yang tanpa pengawet. Kemudian menemukan cara untuk meminimalisir kandungan zat pengawet berbahayanya, gitu ya. Nah, sebelum itu Ibu jelaskan tentang penilaiannya. Nah, dalam pembelajaran ini penilaian kita ada 3. Yang pertama sikap. Apa sih penilaian sikap? Ya sikap kalian selama pembelajaran gitu ya, disiplin enggak gitu kan, mau bekerja sama enggak. Nah itu pertama.
Nah, kemudian penilaian pengetahuan. Penilaian pengetahuan ini diperoleh dari hasil evaluasi. Nanti akan Ibu beri soal evaluasi. Kemudian yang ketiga adalah penilaian keterampilan. Penilaian keterampilan ini diperoleh dari penilaian kerja kalian selama berkelompok gitu ya dengan teman kelompoknya. Nah, itu untuk penilaian. Nah, sebelum itu dari yang gambar-gambar tadi itu kita lihat deh fenomena dalam kehidupan sehari-hari ya. Fenomena dalam kehidupan sehari-hari itu kita mau tengok video. Sidak ke pasar tradisional yang dilakukan tim pengawas pangan terpadu Kabupaten Karawang kembali menemukan 9 bahan makanan yang positif mengandung zat-zat berbahaya seperti formalin dan boraks. Tim pengawas pangan terpadu Kabupaten Karawang kembali melakukan sidak ke pasar tradisional, salah satunya adalah Pasar Baru Karawang. Sejumlah sampel makanan yang dicurigai mengandung zat-zat berbahaya seperti formalin, boraks, serta pewarna tekstil atau rodamin B langsung diperiksa. Ketua Tim Pengawas Pangan Terpadu Kabupaten Karawang Kadarisman mengatakan sidak ini dilakukan untuk memberikan rasa aman kepada para konsumen yang membeli bahan makanan di pasar. Pasalnya setelah dilakukan uji sampel, terdapat 9 jenis makanan yang mengandung zat berbahaya berupa formalin dan boraks. Di 24 sampel ini ada 9 yang terindikasi formalin dan boraks. Contohnya formalin ini tadi sudah saya gambarkan juga. Ada ayam, ya. Kemudian ada anggur. Anggur yang kata pedagang saya panggil bukan ya. Beberapa pedagang ini dari Australia katanya. Kemudian di sana ada kolang-kaling lagi dan ada bakso. Nah itu terindikasi ada formalin. Kemudian ada beberapa boraks, saya kira yang masih ada di jelly di sana, pacarnya. Ada bahan makanan yang mengandung zat berbahaya, Ibu. Apa itu Karma? Di situ ada apa di dalam sidak itu? Makanannya mengandung apa? Boraks, Ibu. Boraks, Bu, pewarna. Terus apa lagi? Pewarna. Itu perlu mengetahui ada tidaknya kandungan boraks dalam makanan yang kita makan. Nah, ini dia masalahnya. Itu ya. Kira-kira apa sih yang bisa kalian rumuskan ya sebelum kita nanti buktikan gitu kan? Cara biar tahu ada boraksnya kayak gitu. Gimana, Bu? Ya benar. Satu ya, kita udah dapat tuh masalahnya. Cara mendeteksi bagaimana kandungan boraks dan dalam makanan. Kemudian yang kedua, Cara mengurangi iya boraks. benar, Martina. Minimalisir. Cara menghilangkan Ya borak. benar, cara mengurangi kandungannya. Untuk itu nak, sekarang kalian itu berkelompok sesuai dengan apa yang sudah Ibu bagikan. Kemudian nanti Ibu akan bagikan LKPD-nya ya. Ada yang ditanyakan mengenai LKPD? Ada yang ditanyakan nak? Kelompok 1. Ini ada 25 di data itu ada 25. Jadi bagaimana kalau kita? Itu tidak perlu diisi semua, tergantung dari kalian apa yang dipilih uji makanannya. Jadi tidak perlu diisi semua, tapi tergantung yang mau diuji apa makanannya. Jadi misalnya menguji 3, bakso, sosis, dan tahu misalnya ya. Nah, sudah dijelaskan di langkah kerja di LKPD, perlakuan 1 itu dibiarkan, perlakuan 2, perlakuan 3. Nah, yang satunya itu diberi perlakuan. Perlakuannya bisa perlakuan 2, perlakuan 3, perlakuan 4, dan perlakuan 5. Nah, tergantung kalian. Nah, disinilah kreativitas kalian. Jadi, kalian dituntut untuk pilih yang mana. Boleh disajikan itu, tapi boleh memilih yang mana. Seperti itu. Siap, Oke, Ibu. sambil mengerjakan ya tadi. Silakan kalian kerjakan, diberi waktu selama 15 menit. Nanti kita kembali untuk diskusi. Seperti itu. Oke, baik. Sudah 15 menit nak ya. Sudah 15 menit. Silakan kita mempresentasikan hasilnya ya. Hasil dari diskusi kalian tadi pengerjaannya. Kira-kira
kelompok yang hanya mewakili ya, karena waktunya kan terbatas ya. Kita wakili ya kelompoknya Karmah. Ya, silakan. Ya, Bu. Tadi kami menguji bakso, sosis sama tahu, Bu. Untuk bakso, ciri fisik bahan yang diuji itu dia keras, kenyal seperti karet. Terus Karena awalnya kuning, setelah dikasih kunyit jadi merah bata, Bu. Nah, itu perubahan warna ya. Ya, Ya. berarti dia mengandung formalin ya, Bu. Ya, terus dilanjutkan. Kemudian sosis, ciri fisiknya itu dia keras, kenyal, warna awalnya kuning. Dan setelah dikasih kunyit berubah menjadi merah bata, Bu. Ya. Ini untuk bakso yang tidak diberi perlakuan ya maksudnya ya. Yang dibacain yang pertama ini ya. Ya, Bu. Terus lanjutkan. Kemudian untuk sosis tahunya yang tahu B, Bu. Ya. Fisiknya dia lembek, kemudian warna indikatornya pertama kuning, setelah dikasih kunyit tetap kuning, Bu. Ya, berarti Dia tidak mengandung formalin ya, Bu ya. oh ya, menurut itu ujinya negatif ya, gitu ya. Bakso tadi itu Karma. Halo Karma. Iya, Bu. Ya, dari bakso yang tadi itu, yang satu mengandung pengawet tadi itu, Ya. kira-kira gimana caranya kalau pengen makan bakso itu? Tadi kan kata Ibu boleh. Oh iya, kita bisa mengurangi, katanya tadi ada yang bilang, mengurangi kandungannya. Nah, di kelompok satu ini kira-kira dikasih apa baksonya biar mengurangi kandungannya, kadar formalinnya? Jadi Air. dengan air hangat begitu. Ya benar, pernah kan kalau lihat seperti itu? Nah Ya, itu salah satu cara untuk menguranginya ya. Nah, dari apa yang sudah kita pelajari ya, dari apa yang sudah kita pelajari. Nah kemudian kita tarik ya benang merahnya dari pelajaran hari ini ya. Tadi saya pengen tahu tuh kira-kira alasan apa yang mendasari kita itu, oh kok pakai indikatornya kunyit tadi kan ya. Pertama kita kasih kesimpulan dulu, indikatornya kunyit. Untuk apa kunyit tadi itu? Mengetahui ada atau tidaknya zat berbahaya, Bu. Nah, betul, Pak Dia. Terus kemudian yang kedua, apa aja, makanan apa saja sih yang diduga, ya kan? Suruh buat daftarnya ya, yang diduga mengandung formalin. Apa aja? Kira-kira ada apa? Ada satu Tahu, tahu, terus bakso, Bu. Bakso. Terus bakso, Mie, Bu. mie, ya, betul. Kemudian ikan asin, Bu. ya, kemudian kesimpulan kita yang ketiga, coba-coba di rumah, ya. Oke, yang ketiga tadi ngomongin masalah meminimalisir. Nah, caranya gimana meminimalisir kandungan zat formalin itu? Ada apa aja tadi? Satu, Pemanasan tadi. Direbus, ya, Bu. dipanaskan. Kemudian rendam dengan air garam. Perendaman air garam. Kemudian di LKPD itu ada tugas membuat buku saku, nak ya. Nah, penugasan buku saku sebagai lanjutan dari LKPD kita. Nah, di buku saku itu nanti ini panduannya ya.
takutnya nanti bingung gitu buat buku saku itu apa Bu, kan? Nah ini panduannya ya. Yang pertama nanti buat judulnya terlebih dahulu. Jadi di halaman di kotak pertama itu judulnya terlebih dahulu. Kemudian yang kedua itu kalian diminta untuk membuat daftar makanan ya yang mengandung formalin atau tidak. Kemudian yang ketiga itu bagaimana cara-cara meminimalisir kalau yang tadi di kesimpulan 3 ya, taruh di kolom yang ketiga apa saja. Kemudian yang keempat milih satu cara meminimalisir bahan makanannya. Jadi buku sakunya seperti itu. Adakah pertanyaan dari buku saku anak-anak? Halo? Bu, Ini tugas di rumah berarti ya Bu ya? Tugas di rumah ya, Bu? Ya, tugas di rumah nak. Buku sakunya nanti dikerjakan di individu rumah. atau kelompok Bu? Baik Bu, kelompok nak, kelompok saja. Tugasnya kelompok, jadi nanti bisa dibagi tuh di LKPD bisa dibagi menjadi 4 ya itu ya. Siapa yang buat desain covernya, siapa yang membuat halaman kedua, siapa membuat halaman ketiga, dan siapa yang membuat halaman keempat, seperti itu. Ada lagi? Kapan Bu dikumpulnya Bu? Bu. Oh ya, ngumpulnya itu minggu depan ya, sesuai dengan jam pertemuan kita. Oke, baik. Ada lagi? Ukurannya Bu, ukuran buku saku itu berapa? Disesuaikan dengan LKPD saja nak. Jadi itu tinggal digunting ya. Di LKPD ada 4 kan, ada 4 kotak. Nah itu digunting saja. Nanti itu bisa disesuaikan. Itu ya. Ada lagi? Ada lagi nak? Cukup? Bu, Ya, Bu. Ya oke, baik. Nah, setelah kita melalui semua pembelajaran hari ini, tentu ada hikmah ya. Setelah belajar kita Sudah tahu caranya Bu. Tahu perbedaan mana yang Kerja mengandung ini dan tidak, Bu. ya betul. Baik. Tahu cara Nah, minimalisir. Tahu cara menguranginya, Bu. Ya. Mengurangi bahan berbahaya. ya betul. Jadi sudah bisa pilih-pilih makanan yang sehat Bu, jika sudah tahu. Ya, pintar ya, betul Pak ya. Baik, ada lagi pertanyaan nak? Tentang penugasan, tentang refleksi, ada lagi yang ditanya sebelum Ibu tutup? Cukup? Nanti soal evaluasi pembelajaran itu akan Ibu share ya, link Google Form-nya ke WA Group. Jadi nanti tolong diisi, kemudian di pertemuan nanti pas ngumpul buku saku, Ibu akan memberikan reward ya, reward untuk kalian yang hasil belajarnya, hasil evaluasinya baik gitu ya. Kemudian nanti juga ada reward untuk kelompok yang buku sakunya terbaik gitu ya. Jadi pengerjaannya itu silakan sebaik mungkin, sebagus mungkin, dan sekreatif mungkin. Untuk itu kita tutup pembelajaran hari ini dengan berdoa. Nah, dalam kesempatan ini saya pengen manggil kembali ya Imam untuk memimpin doa. Ya Imam silakan. Mari teman-teman, untuk mengakhiri pelajaran ini kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Ya, terima kasih Imam. Terima kasih atas pembelajaran hari ini. Ibu tutup pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.